Pihak keluarga telah mengaminkan dan pihak keluarga menginginkan juga ekshumasi agar tabir kematian daripada almarhum Sutrimo ini dapat terungkap dengan baik. Nah, di sini ada Presiden Kongres Pemuda Indonesia ya selaku pelapor juga mungkin menyampaikan sepatah dua kata atas perkara pemeriksaan tambahan dan lanjutan, mungkin tidak menyangkut pokok perkara ya, karena ini masih dalam proses pendalaman agar nanti tidak bocor kepada pihak lawan gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terkait pemeriksaan tambahan, klarifikasi tambahan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, berjalan sesuai dengan rule-nya. Apa yang ditanyakan penyidik ke kita lebih kita lebih santai, jawabnya juga lebih enak. Apa yang kita tahu kita ketahui, kita jawab, kita memberikan keterangan yang seterang-terangnya sampai ke pengadilan nanti gitu. Dan pada tadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor saya menjawab beberapa pertanyaan. Ada 17 kalau nggak salah saya jawab. Ada 17 pertanyaan saya jawab. Sudah saya selesaikan semua, dan dari pukul berapa tadi kita jam 6 ya? Jam 6. Setelah maghrib, habis maghrib kita mulai, kita baru selesai. Karena ini kan pemeriksaannya bukan yang biasa-biasa aja, maraton. Jadi pertanyaan harus mendalam sumbernya dari mana, apa segala macam, bla 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 bla. Alhamdulillah saya bisa jawab semua. Oke, mungkin ini ada tambahan dari Pos Bakum Petisi Ahli ya, Pak Ansar. Silakan sebentar. Oh iya. Selamat malam rekan-rekan media. Jadi malam ini mulai dari sore tadi sebagaimana sudah disampaikan, kita ada pemeriksaan tambahan yang maraton biar lebih mendalam hasilnya, dan selanjutnya mungkin untuk lebih terang dan benderang kita tunggu hasil ekshumasi yang sedang akan nanti ditindaklanjuti. Mungkin sementara ikut saja dari kami, kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Ya. Ya, yang pertama kita ingin menginginkan terkait dengan ekshumasi ini tentu ya harus dilakukan melalui ekshumasi yang memang benar-benar dilakukan oleh para ahli ya. Terus yang kedua terkait dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang belum terjawab di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama ya, dari segi kepulangan almarhum Sutrimo ke Desa Kelawar, Banyumas, Jawa Tengah, apa yang menjadi alasan beliau sehingga ia pulang, itu harus didalami lagi. Terus yang kedua, siapa yang menghubungi beliau untuk berangkat ke Jakarta? Padahal kita ketahui ataupun keluarga ketahui yang bersangkutan itu sehat-sehat saja ketika pulang. Nah, dan siapa dua orang yang membawa Pak Sutrimo ke Jakarta? Ya, kalaupun ada dugaan 5 juta ditransfer, siapa yang mentransfer itu? Nah, kemudian terkait dengan almarhum sekitar pukul 4 pagi subuh ya, informasinya dia masih wewe-wean dengan keluarga. Ya kan, katanya lagi menjaga di depan rumah FA. Ada makan-makanan yang dipoto di situ kan gitu. Nah, keluarga merasa kok tiba-tiba di jam 6-nya itu yang bersangkutan mengalami sakit dan kemudian meninggal dunia gitu. Nah, dan berdasarkan formulir yang tersebar itu yang bersangkutan mengeluarkan busa di mulutnya dan hidung berbuih. Nah, ini kan tentu sangat janggal sekali, dan meninggalnya juga di depan klinik yang kosong morden. Kenapa? Iya, berada di klinik yang kosong morden. Ini kan masih tanda tanya, katanya menjaga di depan rumah FA, makan gorengan dan lain-lain lah. Nah, orang yang mengantar ini ya ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah perlu didalami lebih lanjut, karena dari segi formulir dia menyebut kerabat, padahal keluarga membantah bukan kerabat. Nah, terus
dia setelah menjelaskan detail terkait dengan kronologis ya. Terus yang bersangkutan juga menyebutkan nomor handphone di situ, padahal kita trace dan profiling masih tanda tanya nomor handphone tersebut. Nah, kemudian kan pihak rumah sakit juga menyarankan untuk dilakukan otopsi. Tapi yang bersangkutan ini informasinya FA ini menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung dibersihkan di sana. Keluarga pada malam hari itu juga pada tanggal 23 Juli 2026 menerima sudah dikafani. Ya. Setelah sudah dikafani dalam keadaan bersih, yang menjadi janggalnya itu langsung dikuburkan. Harusnya kan nunggu pagi dulu, keluarganya datang, keragatnya yang dari jauh datang melihat, membesuk dan mendoakan. Habis itu sholat jenazah. Biasanya kan gitu. Ini pada malam hari itu juga langsung dikuburkan. Ekspres banget. Itu kan artinya kita tidak menuduh siapapun, tapi kita melihat dari sudut pandang kriminologi. Nah, kenapa ini sangat buru-buru sekali gitu loh? Kenapa nggak menunggu harus pagi sih atau terang dulu cahaya, jangan malam-malam itu langsung kuburkan. Nah, keluarga kami kira merasa janggal ketika keluarga itu mendapatkan informasi terkait dengan mulut berbusa dan hidung mengeluarkan busa. Karena keluarga mengatakan hanya mendapatkan KTP yang bersangkutan sama penyebab kematian. Yang kita sayangkan adalah ketika almarhum ini dibawa ke rumah sakit Taman Puring Muhammadiyah, berarti kan bajunya dibuka, oke? Dompetnya dikeluarin, handphonenya dikeluarin. Pertanyaannya itu kemana? Kenapa yang dibawa hanya jasad saja ke sana yang sudah dikapanin? Makanya keluarga juga bilang sampai sekarang barang-barang milik pribadi almarhum ini belum dikembalikan kepada keluarga. Ada apa ini? Itu kan milik pribadi yang udah meninggal dunia. Kalau memang nggak ada masalah, serahkan aja handphonenya kepada keluarga. Terus kalau nggak ada masalah, serahkan aja ATM-nya almarhum. Jadi biar mereka bisa buka siapa yang transfer, apa yang lain-lainnya, dompetnya dikasihkan, pakaiannya juga serahkan ke keluarga dong. Itu kan bukan milik orang pribadi, tapi milik almarhum dan keluarganya. Nah, maka dari itu kejanggalan inilah yang harus diungkap. Kenapa handphone itu sangat penting? Karena di situ akan membuka tabir dari segi scientific crime investigation. Karena apa? Karena nanti akan ditrace ya dan diprofiling siapa-siapa saja yang menghubungi almarhum Sutrimo pada waktu peristiwa kejadian tersebut. Saya khawatir jangan-jangan handphonenya sudah hilang ataupun dihilangkan. Sehingga penyidik kesulitan ini untuk melacak siapa yang menghubungi dia, apa yang di SMS dia, fotonya, WhatsApp-nya seperti apa. Kan harus itu yang bukan petunjuk yang paling detail terkait perkara tersebut begitu. Jadi dugaan sementara barang pribadi milik korban itu berada di pihak mana? Kan keluarga sudah bilang barang pribadi milik korban berupa handphone ataupun dompet itu belum dikembalikan kepada mereka. Mereka juga tanda tanya kenapa itu, makanya mereka berani untuk melaporkan karena mereka lihat karena yang diserahkan itu tidak ada di situ disebutkan berbusa, penyebab kematian aja yang dikirim. Tapi formulirnya setelah mereka lihat formulir itu diberitakan oleh media, berarti mereka fix melaporkan ini untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau dugaan kami barang itu kemana, tentu harus kita tanya dulu kepada rumah sakit. Kalau itu dimandikan di rumah sakit, rumah sakit kalau terlibat di sini, saya minta tangkap. Kalau terlibat dalam dugaan tindak pidana, ya, direkturnya panggil. Karena bagaimanapun ceritanya, yang namanya barang itu nggak boleh dikuasai, harus diserahkan kepada ahli warisnya. Ya, jadi menghilangkan barang bukti juga masuk dalam kategori obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Begitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.